Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang. Nama saya Muhammad Nurul Fajar Izarifananda. Dan nama saya Trihedianto Jailani. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan air tanaman padi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rohmat Wahyudi dari kelompok IRBA. Untuk saat ini, Analisis kebutuhan air merupakan salah satu tahap penting yang diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem irigasi. Kebutuhan air tanaman didefinisikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman pada suatu periode untuk dapat tumbuh dan produksi secara normal. Kebutuhan air ini meliputi pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan pertanian secara umum. Dalam buku Standar Perencanaan Irigasi, kebutuhan air irigasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebutuhan air selama penyiapan lahan. Kebutuhan air selama masa penyiapan lahan adalah pekerjaan sebelum tanah digunakan untuk menanam padi. Maka tanah harus disiapkan terlebih dahulu. Pekerjaan penyiapan lahan dilakukan agar diperoleh tanah yang baik untuk menanam padi. Oleh karena itu, kebutuhan air selama penyiapan lahan harus diperhitungkan dengan baik. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan atau penyiraman lahan menentukan kebutuhan minimum air irigasi. Faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air untuk pengolahan tanah yaitu besarnya penjenuhan, lamanya pengolahan, dan besarnya evaporasi dan perkolasi yang terjadi. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman padi selama masa pertumbuhan. Debit kebutuhan air irigasi selama masa pertumbuhan termasuk di dalam debit tersebut air yang hilang dalam perjalanan. berikut saya akan menjelaskan kebutuhan air untuk tanaman jagung. Dalam perencanaan pengairan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan air atau evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi tanaman dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu evapotranspirasi potensial atau yang disingkat ETP dan evapotranspirasi aktual atau yang disingkat ETA. Evapotranspirasi potensial merupakan jumlah air yang ditranspirasikan dalam satuan unit waktu oleh tanaman. ETP dapat diinterpretasikan sebagai kehilangan air oleh tanaman yang diakibatkan faktor klimatologis. Evapotranspirasi aktual (ETA) merupakan tebal air yang dibutuhkan untuk mengganti jumlah air yang harus diberikan ke tanaman atau merupakan dasar dalam penentuan kebutuhan air bagi tanaman di lapangan. Pemberian air di pertanaman. Pengairan tanaman dalam kondisi air tersedia dalam jumlah yang cukup. Setelah dilakukan penanaman, lahan sebaiknya diairi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar perkembangan akar tanaman menjadi baik. Pengairan dalam kondisi defisit air mempertimbangkan pengaruh besarnya cekaman kekurangan air terhadap pertumbuhan tanaman, jagung, dan hasil tanaman. Diperlukan pengaturan pemberian air secara terencana baik dalam jumlah maupun kedalaman pemberian, khususnya pada kondisi kekurangan air. Dengan memperhitungkan tingkat evapotranspirasi potensial atau ETP dalam pemberian air irigasi, perkiraan deplesi air pada fase-fase pertumbuhan tanaman adalah 40%. Dengan memperhitungkan tingkat evapotranspirasi potensial dalam pemberian air irigasi, perkiraan deplesi air pada fase-fase pertumbuhan tanaman adalah 40% pada pertumbuhan awal, antara 55-60% pada fase 1, fase 2, dan fase 3, serta 80% pada fase pemasakan. Dalam kondisi tidak ada hujan dan ketersediaan air irigasi sangat terbatas, maka pemberian air bagi tanaman dapat dikurangi dan difokuskan pada periode pembuangan fase 2. Dan pembentukan biji fase 3, pemberian air selama fase vegetatif dapat dikurangi dengan irigasi yang tepat, waktu dan tepat, jumlah,
maka diharapkan akan didapatkan hasil jagung 6-9 ton per hektar. Metode pemberian air. Lindsley dan Francini membagi metode pemberian air bagi tanaman jagung ke dalam 5 metode, yaitu 1. Model genangan, 2. Model alur, 3. Model bawah permukaan, 4. Model pancaran, 5. Model tetes. Di antara model tersebut, pemberian air dengan metode alur paling banyak diterapkan dalam budidaya jagung. Dengan metode ini, air diberikan melalui alur-alur di sepanjang baris tanaman. Pemberian air dilakukan setelah benih ditanam, kecuali bila tanah dalam keadaan lembab dibiarkan 1 malam dan pada pagi harinya sisa air dibuang. Memulai untuk mengirimkan tugas kaitannya dengan masalah tumbuhan jagung, bahwa buah jagung terdiri atas tongkol, biji, dan daun pembungkus. Sedangkan jagung mempunyai bentuk, warna, dan kandungan endosperm yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Pada umumnya biji jagung tersusun dalam barisan yang melekat secara lurus atau berkelok-kelok dan berjumlah antara 8 sampai 20 baris biji. Biji jagung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perikard yang merupakan lapisan tipis terluar pada biji, kemudian endosperm 82% sebagai cadangan makanan, dan yang ketiga adalah embrio itu 11,6%. Itu sesuai dengan tulisan dari Rukmana tahun 2006. Jagung termasuk dalam jenis tanaman C4 yang mempunyai sifat-sifat menguntungkan, antara lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi, fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah, serta efisien dalam penggunaan air. Itu menurut Leonard dan Martin di 1973. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.